Sahabat EKB yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali melalui acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gereja Merpati Mas. Renungan kita pada hari ini, Senin 18 Mei 2026, ditulis oleh Pendeta Nathanael Setiadi, Sekretaris Umum BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, dengan judul Allah yang mencintai hukum, yang dilandaskan pada Mazmur 99. Dan nas yang menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 99 ayat 4. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, mengawali hari yang baru ini, kami hendak meneduhkan hati kami untuk membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, bimbing kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Mazmur 99 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Engkau Raja yang kuat yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Sahabat, banyak orang menganggap hukum sebagai sesuatu yang mengekang serta membatasi kebebasan dan kesenangan. Namun bayangkan jika lalu lintas tidak memiliki rambu, atau jika setiap orang bebas melakukan apapun tanpa batas. Kebebasan tanpa hukum akan berubah menjadi kekacauan. Karena adanya hukum, hidup dapat berjalan dengan tertib, aman dan adil. Bacaan hari ini mengajarkan kepada kita tentang Allah yang bukan hanya Raja yang kuat, tetapi juga Allah yang mencintai hukum. Ungkapan mencintai hukum menunjukkan bahwa Allah tidak sekadar menetapkan hukum sebagai formalitas, melainkan sungguh-sungguh mengasihi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hukum Tuhan mencerminkan karakternya yang adil, benar dan kudus. Allah menegakkan hukum bukan untuk menghukum tanpa belas kasih, melainkan untuk memelihara kehidupan umatnya. Dalam konteks Israel, Allah membimbing umatnya melalui hukum Taurat agar mereka hidup dalam relasi yang benar, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Sahabat, sebagai orang percaya, kita diajak untuk tidak memandang hukum Tuhan sebagai beban, melainkan sebagai wujud kasih Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan adalah pedoman yang menolong kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Di tengah dunia yang semakin mengaburkan batas antara benar dan salah, marilah kita berdiri teguh pada hukum dan kebenaran Tuhan. Cintailah firman Tuhan dan hiduplah sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Ketika mungkin kami berpikir bahwa kemerdekaan, kebebasan sama dengan melakukan apapun dengan sesuka hati, maka pada saat itulah kami telah keliru total memaknai kemerdekaan, kebebasan. Kemerdekaan, kebebasan justru kami maknai sebagai respons kami atas kasih Tuhan, sehingga dengan demikian segala ketetapan, rambu, hukum Tuhan yang juga mewujud dalam rasa hormat kami pada berbagai macam peraturan dan hukum yang berlaku adalah sebuah bentuk kesediaan kami melakukan apa yang baik dengan merdeka. Bukan karena takut hukuman, melainkan karena kami memandangnya dengan melakukannya, kami dapat dipandu untuk melakukan hal yang baik dan menjaga kehidupan orang lain juga tetap dalam kondisi baik. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami mulai dengan mengasihi Tuhan melalui setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Dengan demikian, dengan kami mengasihi Tuhan, dengan mengerjakan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan sikap bebas, merdeka, kami juga dapat menjaga kehidupan kami dan juga dapat menjaga kehidupan sesama kami dunia ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan jika ada sahabat YKB TV yang ingin didoakan, silakan menyampaikan pokok doa saudara ke nomor 081281889191 atau dapat menghubungi website kami di www.ykbmedia.org. Kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Tuhan memberkati kita.